Siti Novritriani dengan NIM 23140354, Prodi Manajemen Universitas Trilogi. Di sini saya akan memaparkan esai tentang Techno-Sociopreneur. Dalam beberapa tahun terakhir, saya sering mendengar istilah entrepreneur, startup, dan inovasi teknologi yang mengubah dunia. Namun ada satu istilah yang terdengar asing di telinga saya, yaitu Techno-Sociopreneur. Ketika pertama kali saya mendengar kata Techno-Sociopreneur ini, saya langsung penasaran, apa sih Techno-Sociopreneur itu? Apakah konsep ini berbeda dengan kewirausahaan biasa? Dan yang paling penting, apakah konsep ini benar-benar bisa membawa perubahan yang nyata? Seiring saya menggali lebih dalam, saya menyadari bahwa Techno-Sociopreneur bukan sekedar tren bisnis atau istilah keren yang digunakan di dunia startup. Ini adalah konsep yang menggabungkan teknologi, kewirausahaan, dan kepedulian sosial. Dalam esai ini, saya ingin mengungkapkan pemikiran saya tentang Techno-Sociopreneur. Bagaimana konsep ini berperan dalam masyarakat, tantangan apa yang harus dihadapi, serta apakah ini benar-benar solusi yang kita butuhkan di dunia yang semakin kompleks ini. Techno-Sociopreneur, inovasi atau sekedar teori? Nah, mungkin banyak orang yang menganggap bahwa kewirausahaan hanyalah tentang mencari keuntungan saja. Jika kita mendengar kata entrepreneur, kita mungkin langsung membayangkan sosok pembisnis sukses yang membangun perusahaan raksasa seperti Elon Musk dengan Tesla atau Jeff Bezos dengan Amazon. Namun, Techno-Sociopreneur ini tampaknya berbeda. Dari pemahaman awal saya, Techno-Sociopreneur adalah seseorang yang menggunakan teknologi untuk menciptakan bisnis yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga memberikan dampak sosial yang nyata. Dengan kata lain, mereka tidak hanya ingin sukses secara finansial saja, tetapi juga ingin memperbaiki masalah sosial yang ada di sekitar mereka. Tapi apakah konsep ini benar-benar bisa berjalan di dunia nyata? Bukankah dunia bisnis seringkali berorientasi pada keuntungan? Saya mulai mencari contoh nyata dan menemukan beberapa perusahaan yang berhasil menerapkan konsep ini, seperti Evishery, startup di Indonesia yang menggunakan teknologi untuk membantu petani ikan meningkatkan hasil panen mereka. Ada juga Nazava, perusahaan yang menyediakan filter air murah untuk masyarakat yang kesulitan mendapatkan air bersih. Melihat contoh ini, saya mulai berpikir bahwa Techno-Sociopreneur memang bukan sekedar teori. Ini adalah konsep nyata yang sudah diterapkan dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Namun, saya masih bertanya-tanya, apakah ini bisa diterapkan secara luas atau hanya segelintir bisnis yang mampu melakukannya? Mengapa Techno-Sociopreneur dibutuhkan? Saat melihat dunia di sekitar kita, tidak sulit untuk menemukan berbagai masalah sosial yang belum terselesaikan, mulai dari perubahan iklim, kesenjangan ekonomi, keterbatasan akses pendidikan, hingga tantangan kesehatan global. Saya sendiri pernah bertemu dengan orang-orang yang hidup dalam kondisi keadaan ekonomi sulit, tidak memiliki akses ke layanan kesehatan, atau kesulitan mendapatkan air bersih. Melihat hal ini, saya mulai memahami mengapa Techno-Sociopreneur menjadi penting. Teknologi ini memiliki potensi besar untuk membantu mengatasi masalah-masalah ini, tetapi seringkali hanya digunakan untuk kepentingan komersial saja. Sebagai contoh, di tengah maraknya perkembangan teknologi keuangan atau fintech, banyak perusahaan berfokus pada layanan pinjaman online dengan bunga tinggi yang justru bisa membebani masyarakat miskin. Padahal, jika teknologi digunakan dengan benar, seharusnya bisa membantu masyarakat yang tidak memiliki akses perbankan untuk mendapatkan layanan keuangan yang lebih adil. Saya juga melihat bagaimana pandemi COVID-19 mempercepat penggunaan teknologi dalam sektor kesehatan. Layanan telemedicine yang awalnya kurang populer kini menjadi solusi bagi banyak orang untuk mendapatkan konsultasi medis tanpa harus datang ke rumah sakit. Ini menunjukkan bahwa teknologi benar-benar bisa membantu masyarakat.
selama digunakan dengan pendekatan yang tepat. Jadi, jika ada lebih banyak technosociopreneur yang berfokus pada solusi nyata bagi masyarakat, bukan hanya mengejar keuntungan, saya rasa dunia ini bisa menjadi tempat yang lebih baik. Tantangan technosociopreneur. Meskipun saya sudah mulai memahami potensi besar technosociopreneur, saya juga menyadari bahwa konsep ini tidak semudah yang dibayangkan. Mendirikan bisnis berbasis teknologi saja sudah sulit, apalagi jika harus mempertimbangkan dampak sosial yang berkelanjutan. Saya melihat beberapa tantangan yang mungkin dihadapi technosociopreneur. Yang pertama, modal yang besar. Mengembangkan teknologi membutuhkan investasi besar, sementara bisnis sosial seringkali tidak memberikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Ini membuat technosociopreneur sulit mendapatkan pendanaan dari investor yang biasanya lebih tertarik pada bisnis yang bisa berkembang cepat dan menghasilkan keuntungan tinggi. Yang kedua, dukungan regulasi yang masih lemah. Saya menyadari bahwa di banyak negara, termasuk Indonesia, regulasi untuk startup sosial masih belum terlalu kuat. Banyak aturan yang lebih mendukung bisnis konvensional dibandingkan bisnis sosial berbasis teknologi. Yang ketiga, kesadaran masyarakat yang masih rendah. Tidak semua orang peduli dengan produk atau layanan berbasis dampak sosial. Misalnya, produk ramah lingkungan seringkali lebih mahal dibandingkan produk biasa, sehingga banyak orang lebih memilih produk yang lebih murah meskipun kurang ramah lingkungan. Yang keempat, kesulitan menyeimbangkan profit dan dampak sosial. Ini yang paling menarik perhatian saya. Bisnis yang sukses harus tetap menghasilkan keuntungan agar bisa bertahan. Namun, bagaimana caranya menjaga keseimbangan antara mencari keuntungan dan tetap memberikan dampak sosial yang besar? Saya mulai berpikir bahwa menjadi technosociopreneur bukan hanya soal niat baik, tetapi juga tentang bagaimana menemukan model bisnis yang benar-benar bisa berkelanjutan dalam jangka panjang. Apakah technosociopreneur adalah masa depan kewirausahaan? Setelah memahami konsep ini lebih dalam, saya semakin yakin bahwa technosociopreneur bukan sekedar tren, tapi bisa menjadi masa depan kewirausahaan. Dengan semakin banyaknya masalah sosial dan lingkungan yang perlu diselesaikan, dunia membutuhkan lebih banyak inovator yang berpikir di luar kebiasaan dan menggunakan teknologi untuk kebaikan. Namun, saya juga menyadari bahwa technosociopreneur bukan jalan yang mudah. Diperlukan kombinasi inovasi, keberanian, dan strategi bisnis yang kuat agar konsep ini bisa benar-benar berhasil. Saya juga mulai berpikir, apakah saya bisa menjadi seorang technosociopreneur? Jika iya, bidang apa yang bisa saya tekuni? Teknologi apa yang bisa saya gunakan untuk memberikan dampak sosial? Mungkin saat ini saya belum bisa memberikan jawaban yang pasti, namun satu hal yang saya pelajari adalah bahwa kewirausahaan tidak hanya tentang mencari keuntungan saja, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa memberikan nilai bagi masyarakat. Jika lebih banyak orang yang memahami konsep ini dan berani mengambil langkah, saya yakin technosociopreneur bisa menjadi kekuatan besar yang membawa perubahan nyata di dunia. Nah, kesimpulannya, technosociopreneur adalah konsep yang menggunakan teknologi bisnis dan dampak sosial untuk menciptakan perubahan yang lebih baik. Meskipun awalnya saya tidak tahu apa itu technosociopreneur, namun setelah mempelajarinya lebih dalam, saya mulai menyadari bahwa konsep ini memiliki potensi besar untuk menyelesaikan berbagai tantangan sosial yang kita hadapi saat ini. Namun, saya juga melihat bahwa technosociopreneur menghadapi banyak tantangan, mulai dari modal, regulasi, hingga kesadaran masyarakat yang masih rendah. Oleh karena itu, dibutuhkan lebih banyak dukungan dari berbagai pihak
agar konsep ini bisa berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas. Pada akhirnya, saya percaya bahwa teknologi harusnya tidak hanya digunakan untuk menghasilkan keuntungan saja, tetapi juga harus digunakan untuk menciptakan perubahan sosial yang lebih baik. Dan mungkin Technosessiopreneur ini adalah salah satu cara terbaik untuk mewujudkan hal itu. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan terkait esai Technosessiopreneur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.